Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bisa bertemu di Zoom meeting. Nah, untuk Zoom meeting ini perlu saya sampaikan yang pertama bahwa Ibu tidak mengharuskan untuk hadir, akan tetapi kalau misalnya tidak hadir atau tidak mengikuti, nanti akan tertinggal karena tidak langsung dari Ibu penjelasannya seperti itu ya. Nah, untuk yang misalkan tidak bisa hadir atau yang akan Ibu toleransi itu adalah ketika handphonenya dibawa orang tuanya misalkan, atau tidak diberikan handphone oleh orang tua, itu juga tidak diwajibkan untuk hadir. Tapi kalau yang masih bisa, masih punya handphone, itu harus hadir ya, karena pembelajaran ini kalau tidak diterangkan itu tidak akan mengerti. Kalian kalau misalkan membaca aja, kayak kemarin teks deskripsi itu akan sulit seperti itu. Sebenarnya tidak sulit, tapi mungkin pemahamannya akan keliru. Seperti kemarin juga masih banyak sekali yang belum mengumpulkan tugasnya 7F ini. Ada beberapa yang belum terkumpul, tidak dikerjakan atau salah mengerjakan. Malah ditulis soalnya seperti itu ya. Jadi hanya ditulis soalnya saja tanpa ada jawabannya seperti apa. Itu yang dinamakan salah persepsi seperti itu. Nah, karena kita memang daring seperti ini pembelajarannya, jadi harus sama-sama mengerti. Saya tidak akan menuntut kalian untuk sempurna tugasnya dari saya, tapi kalian juga harus mengerti, harus lebih memahami dan sering-sering membaca. Oh, apa sih petunjuknya ini? Oh, misalkan ini disuruh mengidentifikasi teks yang ini. Oh iya, teks yang ini ya harus dibaca. Jangan teks yang lain. Seperti itu. Jadi diusahakan untuk membaca petunjuknya. Karena kita dalam keadaan seperti ini, jadi harus saling mengerti. Itu kemarin banyak sekali yang salah, banyak sekali yang masih kurang membaca dalam artian seperti itu, bukan kurang dalam artian kalian tidak bisa, tapi kurang memahami dan kurang membaca seperti itu. Hanya saja itu. Nah, untuk kita lanjut saja untuk materi selanjutnya itu masih tentang teks deskripsi. Deskripsi ini nanti kita ada 8 pertemuan, kita harus selesaikan 8 pertemuan, dan kemudian nanti di pertemuan ke-9 kita adakan ulangan. Ulangannya itu nanti ada 2, praktek dan tulis. Nah, nanti untuk ulangan tulis, nanti karena kita seperti ini, dalam kondisi seperti ini, nanti akan Ibu bagikan sebuah link. Nanti ulangannya di Google Form, seperti itu. Sudah pernah dengar Google Form? Sudah. Ada yang belum? Nanti tinggal mengisi aja. Misalkan ada jawaban A, B, C, D, atau, oh iya, kemarin Google Form itu seperti kemarin, soal yang kalian gunakan untuk masuk ke MTS. Seperti itu. Nanti wujud soalnya seperti itu. Ya. Dan untuk prakteknya, Ibu sampaikan sekarang juga, prakteknya ini nanti adalah kalian membuat video, kalian membuat teks deskripsi terserah apapun. Teks deskripsinya itu bisa mendeskripsikan rumah kalian, bisa mendeskripsikan kucing, bisa mendeskripsikan hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Itu terserah kalian. Dan nanti divideokan, ya. Nanti divideokan, dan kemudian nanti bisa di-upload di Instagram, di-tag ke Ibu. Oke? Paham? Nanti videonya tidak usah panjang-panjang, 1 menit aja kan, kalau di Instagram 1 menit aja. Jadi cuman mendeskripsikan
kalian membaca boleh, tapi biar keren tidak usah membaca. Jadi dilihatkan apa membacanya dari layarnya gitu loh. Jadi kalian seolah-olah membaca tapi sebenarnya tidak membaca. Kalian sebenarnya membaca tapi seolah-olah tidak membaca seperti itu. Nah, untuk tugas ini diperhatikan jangan sampai salah paham lagi. Untuk tugas yang ini, yang praktek ini belum dikumpulkan minggu depan. Tapi masih minggu depan di bulan Agustus ya. Bukan minggu depan. Jadi kita masih materi dulu. Kita ini masih materi sampai minggu depan. Sampai Idul Adha. Minggu depan kan, hari Minggu ini ya, Idul Adha. Nah, sampai minggu depan awal Agustus itu kita masih materi. Nah, untuk tugasnya ini saya beri waktu sampai dicatat ya, jangan sampai nanti salah paham. Nanti pasti akan salah paham. Kapan Bu dikumpulkan? Dikumpulkannya atau di-uploadnya ke Instagram itu paling lambat tanggal 10 Agustus. Coba dicatat. Tanggal 10 Agustus itu untuk Instagram. Ibu, pas kirim video di Instagram itu nggak boleh dihapus lagi, Kak? Boleh, nanti setelah saya nilai dihapus lagi. Oh iya. Saya tahu, saya paham. Nanti ya setelah saya nilai, 8F sudah selesai nih. Tinggal di apa? Tinggal dihapus. Gitu. Hanya untuk apa ya? Tugas-tugasan seperti itu ya. Jadi nggak selamanya harus ditaruh di situ. Nantinya setelah Ibu nilai di tanggal, makanya kita mengumpulkan di tanggal 10 biar langsung Ibu nilai di tanggal 10 itu, kemudian nanti langsung dihapus di malamnya atau setelah saya nilai oke, bagus gitu, langsung dihapus aja ya. Ya, saya paham. Bu. Nah, oke. Nanti itu videonya boleh menggunakan kamera, boleh diedit menggunakan TikTok, atau pakai musik-musik juga nggak apa-apa. Yang penting untuk deskripsinya itu bisa tersalurkan. Kucingnya lucu, imut, sukanya apa, suka bermain atau apa, itu terserah kalian, kreativitas kalian. Ibu itu pengen hal-hal yang ada di kalian itu, misalkan teknologi yang ada di kalian itu bisa digunakan untuk pembelajaran seperti itu. Jangan main TikTok hanya untuk main-mainan, joget-joget tidak jelas. Harus ada kejelasan. Main TikTok itu memang digunakan untuk hal-hal yang bagus, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bagus seperti itu. Nah, Instagram juga maksud saya seperti itu ya. Bukan maksud yang seperti apa-apa, tapi maksudnya biar teknologi yang atau teknologi yang ada di kalian itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, untuk tugasnya itu dicatat ya, tanggal berapa tadi? 10. Tanggal 10 Agustus dikasih nama, namanya, kemudian kelas berapa, nama dan kelas. Namanya nama panjang ya, nama panjang dan kelas. Seperti itu. Nanti kalau sudah oke gitu, Ibu langsung langsung dihapus saja. Ya. Ya, nanti atau misalkan bikin akun baru juga nggak apa-apa, yang penting nama-nama asli ada namanya. Nggak apa-apa, Bu, akun pribadi aja. Jadi mungkin malu sama temennya ya. Nggak apa-apa, pokoknya sembarang aja, yang penting ada videonya gitu ya. Oke. Nah, tanggal berapa tadi? 10. Jadi pokoknya jangan salah paham, takutnya nanti minggu depan sudah ada yang mengumumkan. Seperti itu. Jadi harus diserentakkan di tanggal 10. Nah, ini kan ada 26 aja teman-temannya. Nanti yang belum masuk
dikasih tahu, diberitahu apa tugasnya seperti itu. Tapi ini tugas untuk tanggal 10. Nah, kita lupakan nih tanggal 10 itu tugasnya. Kita masuk ke materi. Materinya itu masih selanjut dengan materi kemarin tentang teks deskripsi. Nah, ini PPT-nya sudah tampil belum? PowerPoint-nya? Sudah ya. Nah, untuk ciri objek, tujuan dan isi teks deskripsi, sekarang Ibu akan melanjutkan dengan kata umum dan kata khusus. Ada yang tahu bedanya kata umum dan kata khusus apa? Apa bedanya kata umum dan kata khusus? Ayo, baca. Kata umum itu? Kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih luas. Kemudian kalau kata khusus? kata yang ruang lingkup cakupan maknanya lebih sedikit. Ya, seperti itu. Tahu maksudnya apa? Maksudnya apa, ayo? Cakupannya luas dan cakupannya sedikit. Karena kalau bacanya. Contohnya adalah misalkan saya punya kata umumnya adalah contoh. Kata umumnya itu adalah kata khususnya apa? Ini aja deh. Kita cari di sini. Kita tambahkan slide 1. Nah, di sini kata umum, di sini kata khusus. Kalau Ibu punya kata umumnya adalah buku. Nah, kita cari kata khususnya. Apa kata khususnya? Apa? Apa kata khususnya? Ayo, apa? Novel. Komik. Apalagi? Majalah. Terus? Koran bukan buku. Apalagi? Buku pelajaran. Buku bahasa Indonesia. Apalagi? Buku dongeng. Buku dongeng. Anak negeri, misalkan seperti itu. Nah, tahu nggak bedanya apa? Buku itu bisa maknanya luas. Ya, tahu kan? Buku itu bisa bermakna bahwa buku itu apa saja. Ada kartu buku ya. KBBI. Itu buku juga. Jadi buku itu bisa namanya itu khusus ke satu. Misalkan novel. Novel itu cerita tentang perjalanan hidup seseorang yang diceritakan secara fiksi.
Itu namanya novel. Kalau komik adalah cerita bergambar. Gitu ya. Jadi buku ini maknanya luas. Misalkan ini buku. Di dalamnya itu ada ini. Di dalam buku itu ada ini. Nah, ini tuh masuk di dalam buku. Ini kan makna luasnya ini. Makna sempitnya ini. Ada novel, komik, ada majalah, ada buku bahasa Indonesia, ada buku dongeng, dan lain sebagainya ya. Yang berbentuk buku. Paham? Paham. Kemudian sekarang Ibu ada lagi. Nomor 2, pantai. Pasir. Kalau pantai, apa? Pantai Derawan. Pantai Derawan. Terus kemarin ada pantai Pantai Maratua. Oke. Terus kemarin ada pantai Parangtritis. Parangtritis. Terus yang di Bali namanya pantai Kuta. Bali ya. Oke. Ini pantai itu ada pantai Derawan, ada pantai Maratua, ada pantai Parangtritis, ada pantai. Ini kalau pantai. Kemudian nomor 3 kita hewan peliharaan. Apa? Kucing. Kucing. Ada burung, Ikan. kelinci, Ayam. Ikan. ikan, Ayam. bebek. Bebek. Ayam itu hewan peliharaan. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Masuk hewan peliharaan. Nah, gitu. Terus kemudian apa lagi? Apa ya? Apa ya? Lihat. Lihat itu apa? Ini Pemandangan. Hah? Pemandangan. Pemandangan. Lihat. Lihat itu apa? Menengok. Lainnya tidak dilihat. Menengok. Terus apa lagi? Pandang. Google ya. Pandang. Menatap. Menatap. Terus laki. Mantau. Oke, ini contohnya ya. Jadi yang digunakan di teks deskripsi itu apanya? Kata umum atau kata khusus? Kalau kita lihat di sini. Kata? 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 Hah? Kata apa? Kata apa, Helga? Pakai kata apa? Kata? Kata apa? Khusus. Khusus. Kenapa kata khusus?
Karena ingin mendeskripsikan hal-hal yang bersifat khusus. Kan? Kalau kata umum ini nanti digunakan di teks laporan hasil observasi di semester 2 di kelas 7. Nanti akan ada bedanya kata khusus dan kata umum ini. Nanti kalian akan mendapatkan kata umum ini, akan mendeskripsikan juga, tapi namanya bukan deskripsi, tapi laporan, itu di kelas 7 semester 2. Nanti akan ada kita menggunakan kata ini. Nah, sekarang yang akan kita gunakan itu adalah kata khusus. Ya. Jadi, ini kata umum, ruang lingkup, yang lebih luas. Yang lebih luas ya, ada buku, pantai, hewan peliharaan, dan kata khusus itu ada novel. Ini kata khusus dari kata umum ini ya. Ada novel, ini ya. Contohnya. Nah, ada yang ditanyakan tentang kata umum dan kata khusus? Tidak ada ya? Nah, ini contohnya. Ada baik. Baik itu bisa sama. Terus apa lagi? Dermawan. Berkawan. Berkawan itu apa? Bersahabat ya. Terus Dermawan. dermawan. Nah, itu baik. Kemudian ini lagi lihat, menengok, menyaksikan, Melirik. melirik, memandang, melototi. Melototi. Datang, mampir, singgah, berkunjung, bawa, mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut. Pendapat. Pendapatnya gimana? Setuju atau sepaham? Atau tidak setuju? Itu indah, ada cantik, menawan, dan menakjubkan. Menetap, ada tinggal, bumi, dan bersarang. Cinta, cinta. Mengasihi, menyayangi. Hewan peliharaan, nah ini tadi hewan peliharaan, ada di sini juga. Anjing, kelinci, dan hamster. Nanti bisa dilihat ya di nanti sudah ada. Sudah ada kan PPT? Sudah di e-learning ada kan PPT-nya? Ada ya? Nah, ini citraan dan majas. Karena ini sangat harus apa ya? Kita lewati aja, kita skip citraan dan majasnya. Nanti kalian baca aja. Kalau citraan nanti berhubungan dengan buku paket, buku di dalam paket. Nanti ini di skip dulu aja. Nanti akan saya berikan, insya Allah kalau misalkan kita sudah ada nanti akan diberikan di pelajaran fantasi. Nanti ada fantasi pembelajarannya. Terus kita skip ya. Ini majasnya. Kemudian itu akan beralih lagi buku BSE. Sudah bisa dilihat? Sudah? Sudah. Nah, ini. Di sini di halaman 9 itu ada penggunaan bahasa deskripsi. Tadi ya, ciri penggunaan bahasa deskripsi. Ada kata umum, teks deskripsi akan sinonim kata yang
menggunakan kata khusus. Ya kan? Khusus. Ini cirinya. Ciri yang pertama adalah teks deskripsi menggunakan kata khusus. Bisa dicatat? Ayo, sama-sama kita catat. Ciri penggunaan teks deskripsi. Ada buku di samping? Nah, ciri penggunaan teks deskripsi, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama menggunakan kata yang bermakna khusus. bermakna khusus. Jadi kata khusus ya. Penggunaan kata khusus. Ini nanti dan cari kata umum ya. Gimana ini? Kejar menggunakan kata khusus. Siapa ini? Catat ya. Kata khusus ini ciri penggunaan bahasa tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah memberi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Memberi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Mengkonkretkan itu seperti apa? Konkret itu apa sih? Konkret itu artinya nyata. Apa konkret? Nah, enak mereng begini aneh. Konkret apa adik? Nyata. Nyata, ya. Ini penjelasan terperinci apa? Apa enggak si ibu ini sangat baik? Perincinya kalimat perincinya apa? Dia suka menolong, dia ramah, dia lembut. Nah, kalau ayahku yang sabar, kalimat perincinya apa? Ayahku yang sabar di teks kemarin. Ayah sabar itu berarti ayah tidak. Ayah tidak suka marah. Terus kemudian ayah selalu Menjadi teladan. Menjadi teladan seperti itu. Itu untuk memperinci kalimat bahwa ayah ini orangnya Sabar. sabar. Nah, kemudian kalau kelinci kali. Kalau manja itu apa sih? Manja itu ngapain sih? Manja itu gimana sih? Iya, manja sama aku. Suka? Suka apa? Manja. Kelinci tadi. Perhatian. Duet. Suka apa? Kita baca di teks ini. Suka ngapain ya? Manjanya itu. Suka? Elus-elus. Ya, baga. Tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar. Nah, itu yang dinamakan bahwa manjanya si Bagas ini tadi itu ya.
diperinci lagi biar kalian bisa membayangkan secara nyata yang konkret tadi. Konkret itu. Oke, paham ya? Paham. Nah, kemudian suasana kondisi barang kritis. Ada Sunset. terus Sunset. langitnya bagus, pasirnya bagus. Nanti dicari di atas ya. Belum mandi. Ini beri penjelasan tertentu untuk mengkonkretkan gitu. Nah, kemudian lanjut. Ini paham nggak? Paham ya? Paham. Kemudian ciri ketiga, ciri apa? Ciri bahasa, penggunaan bahasa yang ketiga adalah adanya citraan. Citraan itu adalah kalimat yang bisa dilihat, seakan bisa didengar, dan bisa dirasakan. Nah, ini yang susah. Ini dibaca sendiri, tidak usah dibuat tugas. Karena kenapa? Ini susah karena kita tidak bertatap muka langsung, jadi mungkin kalian akan susah memahami juga. Jadi ini tidak akan saya buat tugas, akan sekilas saja. Bahwa kalau akan dilihat itu kita bisa waktu kita membaca sesuatu kita dilihatkan apa yang kita lihat. Contohnya kuliknya dimakan. Ayo perhatikan ya, ini sangat susah. Kalau nggak diperhatikan, kalau kita tidak bertatapan langsung ini susah. Akan bisa dilihat itu maksudnya adalah suatu hal yang di teksnya itu kita bisa melihat. Gitu. Paham nggak? Paham nggak? Ayo, nggak paham kan? Jadi, contohnya seakan bisa dilihat, itu kita lihat dulu, kita naik dulu. Jadi perhatikan. Tidak dibuat tugas, tapi nanti kalau ulangan akan keluar. Seakan bisa dilihat itu, misalkan kalau di Pantai Parang kalimatnya adalah, ayo diperhatikan, Febi. Kalau seakan bisa dilihat itu seperti ini, misalkan. Nah, di sebelah kiri terlihat, ada kata terlihat. Jadi, ini satu kalimat. Sebelah kiri terlihat tebing yang tinggi, sebelah kanan terlihat batu karang yang siap menjaga gempuran ombak di setiap saat. Ini yang dinamakan bisa dilihat. Apa yang kita lihat? Sebelah kiri tebing yang sangat tinggi. Ada dua tebing. Dan mana lagi yang terasa bisa dilihat? Karang besar yang seolah siap menjadi ombak. Terus ada lagi, satu lagi. Ada banyak sih sebenarnya. Ada pantai bersih. Oh, pantainya bersih. Bergradasi abu dan kombinasi. Kan yang bisa melihat mata kan? Iya kan? Apa ini? Udah paham? Paham. Paham ya? Ada yang paham, ada yang tidak. Dua kalimat kita sudah. Nanti dicari lagi. Kemudian untuk ayah panutan itu adalah terlihat apa?
Kulit ayahku kuning langsat. Di dagunya terdapat bekas jenggot putih dagunya. Nah, ini juga bisa dilihat. Bisa dilihat juga. Dan untuk ibu, yang bisa dilihat apa? Mukanya bulat dengan alis tipis berisi semut putih. Kulit ibu matang. Ya, makanya paham. Bisa dilihat, bisa didengar. Dan bisa dirasakan. Misalkan kalau rasa itu apa? Kalau rasa itu apa yang kita rasakan? Ada rasa hangat, ada rasa kosong, ada misalkan ada angin yang kasar, itu seakan bisa dirasakan. Kalau seakan bisa didengar itu adalah kalau misalkan di situ itu ada tulisan bernyanyi, dengar kan? Terus menangis bisa didengar. Ya. Nah ini di skip aja, ya. Halo adik-adik, ya. Ini dipahami sendiri nanti di PPT, ada di catat sendiri ya. Kemudian ciri yang keempat adalah menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Sama seperti kalimat kata dan kata khusus, ya. Kemudian mengidentifikasi majas ini, majasnya nanti akan ibu terangkan nanti, tapi dibaca ya di PPT ya. Oke. Nah ini tulisannya nanti bisa dicatat di sini. Di apa? Nah, kemudian tugasnya adalah dua ini. Kata kunci dan ini. Nah, oke. Tugasnya adalah mana ini? Tugasnya itu ini ya. Halaman 9. Nanti kalian mencari kata umum. Yuk, kita pokoknya apa namanya? Dengarkan dulu, jangan salah paham. Kita cari kata umum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata umum. Atau ditentukan aja ya kata umumnya. Ya, saya tentukan aja kata umumnya. Yang pertama. Baik. Bukan. Yang pertama bentuk. Catat dulu. Bentuk. Nomor 1 bentuk. Harus dibuat tabel kah, Bu? Nggak usah. Kemudian sayuran. Nomor 2 sayuran. Nomor 3 indah. Nomor 4 berbicara. Nomor 5 pakaian. Pakaian. Pakaian.
Pakaian. Apa aja yang dipakai kita ini? Apa aja yang bisa dipakai? Yang terakhir, nomor 6, liburan. Liburan. Apa, Bu? Liburan. Sinonim kata liburan apa? Liburan. Minimal berapa kata khusus? Kata khususnya sembarang aja. Minimal 2 ya. Jangan 1, tapi 2. 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, sebanyak-banyaknya juga bisa. Oke. Ini tugasnya yang 1. Yang 2 ini. Kalau ini bisa dicari di atasnya ya. Ini 4 kan sudah pas. 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tugasnya 2 ini. Jangan salah. Nanti mengerjakannya jangan salah. Ya. Jangan salah nanti ngerjakannya gimana. Pokoknya ngerjakannya ini sama ini. Kalau kata umumnya tadi sudah kita kasih tahu, nanti ibu yang menentukan, kalian yang mencari kata umumnya. Untuk teman-teman yang belum datang, belum hadir, nanti dikasih tahu ya. Kata umumnya bukan di buku, tapi diberikan oleh ibu secara langsung, gitu ya. Ya, Bu. Paham ya? Nah, kemudian itu ya, semua itu. Nah, untuk bisa kalian lihat di sini atau di slide. Ya. Oke. Itu ya. Itu kapan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Coba ulangi. Umumnya apa saja, Bu? Hah? Kata umumnya bisa diulangi, Kak, Bu? Oh, bisa. Sayang libur. Apa tadi kata umum yang pertama? Bentuk. Bentuk. Yang kedua? Sayuran. Sayuran. Yang ketiga? Indah. Indah. Yang keempat? Berbicara. Yang kelima? Pakaian. Yang keenam? Liburan. Sudah jelas? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya, 2 ya. Jadi tugasnya nanti dikumpulkan paling lambat 2 hari. 2 hari dari sekarang. Berarti hari apa itu? Rabu. Nah, yang belum ada nilainya itu kan remedi di e-learning. Nanti tugasnya segera dikumpulkan ya, yang belum mengerjakan. Ya. Ada yang belum mengerjakan. Ada berapa? Saya lihat dulu. Kelas 7 Nah, ada yang belum mengerjakan. Bentar, tak lihat dulu. Yang belum ada nilainya, itu wajib diisi nilainya, karena kalau nggak diisi nanti kalian nggak dapat nilai. Belum juga. Iya kayak anu Kak, Nyati ya. Nyati itu ya juga. Yang belum ada nilainya adalah atau tidak dikerjakan atau mengerjakannya salah, itu ada Ahmad Ridwan, kemudian Ahmad Zulfaton, Akifah, yang terus kemudian Khairunisa, belum juga, Marvel, Muhammad Husnul, Muhammad Firza, terus Muhammad Nabil, Muhammad Raditya, kemudian Rega, Rizky, Oh, kelihatan di situ, Noah. Rizky Yuli, itu belum juga. Itu yang belum mengerjakan, Kak, Bu? Ya, yang belum mengerjakan. Yang lain sudah. Itu aja. Berapa itu tadi? Saya ada kok. Kerjakan yang tabel itu, Kak, Bu. Ayo. Tak ulangi ya.
Ulangi dari awal. Ada Ahmad Ridwan, Ahmad Faton, Akifah, Khairul Nisa, Ansel Rasya, Muhammad Kusnul, Muhammad Firza, kemudian Muhammad Nabil, Muhammad Radika, Rega, dan Rizky Julia. Itu yang tugas pertama segera dikumpulkan, dan ini sudah tugas yang kedua. Jadi ibu tidak apa ya? Ibu akan bertoleransi dengan tugas-tugas, tanggung jawab sama tugas. Kalau misalkan nanti sampai akhir pembelajaran itu resiko ditanggung sama orang tua. Dan tidak bisa lagi belajar. ya. Jadi segera dikumpulkan. Ini saya Yang tabel itu kok, Bu? ya yang kemarin, yang mana itu kemarin? Yang teks deskripsi. Yang ada pantai Parangtritis di situ kok, Bu? Itu objek, Oh, ciri tujuan, dan ini isi deskripsi. Isinya ini ditambahin ya, Bagas baru masuk. dikumpulkan secepatnya kok, Bu? Hah? Dikumpulkan secepatnya kok, Bu? Dikumpulkan secepatnya kok, Bu? Iya, di sini. Sebenarnya sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Jadi saya cuman memberi waktu dari kemarin, tapi ternyata tidak ada yang mengumpulkan. Makanya yang dipanggil tadi itu benar-benar tidak ada nilainya. Ini nilai nilai juga dalam nilai rapot. Jadi jangan main-main. Dikumpulkan di e-learning kok, Bu? Hah? Dikumpulkan di e-learning kok? Iya, dikumpulkan di RS. Oh, Iya, dikumpulkan di e-learning. 13 kah atau 14, Bu? K13. Ya. K13 aja. Yang tugas pertama di K13, yang tugas kedua ini nanti di K13 juga. Ya. Ada 2 tugas loh sudah ya. Ya. Paham kan? Ada 2 tugas? Ada 2 tugas. Sudah. Yang pertama ini tadi bukan isi ciri objek dan ciri tujuan. Yang kedua adalah kata umum. ya, kata khusus. Itu adalah tugas ya, tugas kebahasaan fiksi. Ya. Sudah. Yang pertama harus dikumpulkan karena nilainya sudah yang lain cukup. Yang kedua ini Mama minimal maksimal hari apa ya? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Oke. Adis. Assalamualaikum Bu, Ibu namanya nanti ya. Nanti tahu IG-nya apa. Oke. Oke. Sudah ya, waktunya sudah habis, ini udah 3 menit. Oh, maaf. Terlambat. Ini ya. Selamat belajar untuk pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.